Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagi belajar kali di sini. Dalam kesempatan kali ini kita kegiatan praktik blocking, teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada animasi 2 dimensi. Ya. Nah, salah satu aplikasi yang akan kita gunakan dalam kegiatan praktik ini adalah Adobe Animate. Pastikan aplikasi Adobe Animate ini sudah terinstall terlebih dahulu di komputer kalian. Kalau sudah, mari kita buka aplikasinya. Kita coba klik di sini. Kita ketik di sini Animate. Seperti ini ya, anak-anak, untuk tampilan ikonnya. Kalau sudah, klik sampai aplikasinya buka. Nah, kalau aplikasinya sudah terbuka seperti ini, yang pertama kita harus lakukan yaitu kita buat satu dokumen baru. Nah, nanti khusus untuk kegiatan blocking ini saya sarankan kita membuat dokumen dengan ukuran HD ya. Ya. Kalau sudah seperti ini kita buat ukuran HD. Nanti kan ada beberapa pilihan, ada standar, ada HD, ada HD, ada 4K. Kita pilih yang HD ya, dimana nanti detailnya yaitu lebarnya 280 pixel dan tingginya 720 pixel. Frame rate-nya berapa? Frame rate-nya boleh disesuaikan, boleh 30, 5 ya, disesuaikan saja. Kalau saya akan menggunakan 25 frame per second ya. Oke. Setelah itu kita klik print. Iya. Oke. Sekarang kita sudah dihadapkan dengan tampilan ya. Tampilan dari Adobe Animate. Nah, untuk anak-anakku semua ya, kalau misalnya kalian pernah mempelajari Flash ya, atau mungkin Animate yang sebelumnya dengan tampilan yang berbeda, tampilan interface yang berbeda, kalian boleh mengganti tampilan dengan cara klik pada bagian ini workspace-nya. Kalian bisa setting mau pakai yang basic ya. Nah, kalau basic tampilan seperti ini ya. Atau mungkin pakai designer atau mungkin animator ya. Tapi kalau saat ini saya akan memberikan contoh di mana kita menggunakan tampilan klasik ya. Oke. Nah, anak-anak sangat disarankan sekali sebelum kalian mulai membuat project dengan Adobe Animate, sangat disarankan sekali bahwa kalian sudah menguasai materi dasar desain grafis ya, dimana praktiknya yaitu kalian sudah terbiasa menggunakan aplikasi desain grafis seperti contohnya Adobe Illustrator atau mungkin Corel. Kenapa demikian? Pertama, ya, tampilan dari Animate ini kurang lebih ada beberapa tools ya pada bagian toolbars-nya ini. Yang toolsnya ini sama halnya dengan yang ada di Adobe Illustrator atau mungkin ada di beberapa di Photoshop. Ya. Yang kedua, karena aset-aset yang akan kita gunakan untuk membuat animasi di Adobe ini bisa kita buat dengan dua cara, yaitu kita buat langsung ya, kita buat langsung di Adobe Animate-nya, atau kita gunakan aset-aset yang terlebih dahulu kita kerjakan atau kita buat pada aplikasi Adobe Illustrator, menggunakan Corel Draw, atau yang kalian menggunakan handphone, misalnya kalian menggunakan aset yang menggunakan handphone, itu biasanya kalian sudah save terlebih dahulu di gambar .png ya. Oke, gambar .png di mana itu adalah gambar transparan. Nah, jadi nanti gambarnya bisa kalian masukkan ke area kerja yang ada di Adobe Animate ini. Ya, oke. Selanjutnya, nah kalian lihat nih di bagian tengah ini ya,
Ini adalah area stage ya atau bagian stage. Ini nanti adalah area di mana kita akan melihat secara visual ya, apa saja yang kita edit atau mungkin apa yang kita kerjakan di Adobe Animate dan apa nanti yang akan ada di sini di stage ini nanti akan eh, muncul juga ya di hasil akhir atau mungkin di file hasil ekspor yang kita buat atau nanti yang akan kita perlihatkan kepada para pemirsa yang menyaksikan hasil animasi kita ya pada bagian stage ini. Oke. Lalu selanjutnya di sini nanti ada ya bagian layer. Nah, oke. Nih, kenapa selanjutnya penting sekali bahwa kalian sudah menguasai dasar desain grafis terlebih dahulu sebelum masuk ke Animate ini? Karena kita juga akan bekerja secara menggunakan fungsi layer, ya. Di mana prinsip layer itu ya, yang berada paling atas di sini ya. Kalau misalnya saya buat ada 3 buah layer, maka layer yang paling atas dia posisinya ada paling depan pada area kerja kita. Contohnya seperti ini. Misalnya di layer 1, saya membuat sebuah kotak. Ya. Layer 2, saya di sini membuat sebuah lingkaran dengan warna yang berbeda ya. Seperti ini. Lalu di layer ketiga, ya, saya membuat di sini poligon ya dengan warna yang berbeda. Ops, maaf, ungu saja. Nah, ops, maaf, ungu yang saya maksud. Oh iya, biru aja deh. Kuning, kuning, sorry, kuning. Nah, kuning aja. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, logika layer sama ya. Misalnya kalau kita posisinya layer 1 di bawah, layer 2 di tengah, layer 3 di atas, maka secara yang akan tampil di layar ya, yang berada paling depan adalah objek yang berada pada layer 3 yaitu ini ya, si segi 5 ini. Nah, kalau misalnya saya hide di sini, dia akan hilang. Selanjutnya layer 2 berada di tengah dan juga di hide dia akan hilang dan layer 1 berada di bawah jika di hide dia ya, akan hilang juga. Nah, lalu selanjutnya jangan lupa pada Animate juga ada fungsi gembok pada layer ya, di mana ini sangat berguna sekali saat kita melakukan editing ya nanti editing animasi yang sifatnya gambarnya bertumpuk anak-anak ya. Layer-layer saling bertumpuk, gambarnya bertumpuk. Nah, contohnya seperti ini. Saya ingin menyeleksi ya menyeleksi layer 2 dan layer 3 saja misalnya tanpa layer 1. Maka di sini saya akan gembok layer 1 dan saya lalu aja saya seleksi 2 layer ini dan objeknya bisa saya gerakkan ya tanpa mengganggu layer 1. Misalnya saya melakukan seleksi seperti ini. Oh, seleksi keseluruhan. Nah, sekarang bayangkan jika layer 1 atau kotak merahnya tidak digembok, maka dia akan terbawa seperti ini contohnya. Ini saya tidak gembok, saya seleksi segini. Nah, nanti ketika saya tarik, ini akan kepotong. Nah, pertama, karena ini adalah objek yang saya buat langsung di animate, ya. Maka kalau misalnya objeknya masih standar, nanti bisa terpotong seperti ini. Ya, nah makanya di sini penting sekali kita gunakan fungsi-fungsi yang ada pada layer ini. Ya, baik ya. Nah, selanjutnya di Adobe Animate ini ada di sini ya bagian yang dinamakan timeline ya. Ini mungkin di sini bisa dibilang ini ada bagian timeline. Nah, timeline ini nanti adalah tempat di mana kita akan memasukkan ya beberapa kuncian gerakan animasi atau mungkin bisa dibilang keyframe-nya ya, yang menentukan kapan objek itu mulai bergerak ya, kapan atau mungkin berapa jauh nanti dia akan eh, bergeraknya, berapa lama durasi gerakannya ya, seperti itu nanti akan menggunakan di sini adalah bagian timeline ya. Lalu selanjutnya pada bagian kanan sini ini bisa dibilang adalah dynamic panel ya. Ini bisa dibilang nanti kita bisa mengatur tampilan ya. Tampilan-tampilan dari objeknya. Misalnya objeknya nanti kita atur contoh misalnya
eh, warna objek ya, warna objek kita bisa atur di sini ya. Contoh misalnya ini kan warnanya biru, misalnya kita rubah dia menjadi nah ini biru stabilo misalnya seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan pada bagian dynamic panel ini ya. Nah, atau mungkin kita pengen kasih color effect-nya dia, misalnya alpha, misalnya alpha itu contoh ketika kita pengen dibikin dia jadi transparan misalnya, bisa kita setting di sini ya. Oke, nah, itu kurang lebih ya. Nah, terus di sini di antara area timeline, stage dan juga dynamic panel di sini juga ada palette juga. Palet ini bisa kita gunakan salah satunya palet untuk warna ya. Misalnya kalau kita menentukan contoh seperti tadi ya hampir sama ya untuk warna objek, tapi kita juga bisa di sini memberikan warna semacam contohnya gradasi. Kalau kalian pengen bikin objek ini warna gradasi, kita bisa setting di sini nih ya pada aturan colornya misalnya kita gunakan solid color, linear gradient ya atau mungkin radial gradient. Pokoknya nanti kita bisa gunakan eh, beberapa fungsi yang ada di sini. Nah, cara pewarnaannya bagaimana? Sama persis seperti yang ada di Adobe Illustrator ya. Kita klik di sini, settingannya kita mau menggunakan linear misalnya. Lalu kita double klik saja kotak warna kecil di sini ya. Kita pilih warna apa yang akan kita gunakan untuk gradasi pada objek yang kita warnai tersebut ya. Seperti ini contoh biru dan kuning. Jadi sekarang objeknya pun berwarna biru dan kuning. Ya, oke anak-anak. Nah itu dari fungsi. Nah lalu selanjutnya ketika kita praktik blog harus tetap kita perhatikan ya. Kita amankan data kita. Ya. Jangan lupa nanti kalian wajib membuat folder. Folder baik itu di drive D, drive C atau di mana saja ya. Kalian buat folder sendiri. Nah, nanti jangan lupa setelah kalian mengerjakan atau pertama kali, bahkan saya sarankan pertama kali kalian menjalankan aplikasi ini atau mungkin project, kalian langsung simpan data kalian. Cara file, ya, save, ya, kalian save, terus nanti kalian pilih di sini, ya, folder yang mau kalian gunakan, misalnya, contoh saya di data D, misalnya ya, saya buka pasif 5 atau mungkin langsung di sini ya, gali, ya, gali, ya, gali blocking, oke, di sini. Foldernya gali blocking, terus di sini langsung saja deh kasih namanya, misalnya animasi 2D strik gali seperti ya, kelas saya misalnya 11 mm9. Nah seperti itu ya. Nah jadi supaya nanti data kalian, kita kan jaga-jaga anak-anak takutnya lampu mati atau mungkin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau ketimpa sama teman kita ya, maka kita harus punya yang tempat penyimpanan atau namanya backup ya. Oke, nanti sekali-sekali kalian boleh simpan kerjaan kalian dengan cara Ctrl S. Nah, misalnya saya mulai edit misalnya anggaplah saya ngedit banyak ya, wah udah saya edit segala macam, saya mau simpan tinggal Ctrl S ya, seperti itu salah satu contohnya ya. Oke, baik. Terus selanjutnya nih, kalau kalian bekerja misalnya menggunakan aset-aset ya yang sudah kalian kerjakan terlebih dahulu ya di Adobe Illustrator atau Corel Draw atau menggunakan HP, menggunakan Paint dan lain-lain ya menggunakan untuk asetnya. Nah, kalian wajib import terlebih dahulu ya. Kalian import terlebih dahulu aset-aset tersebut ya. Cara importnya bagaimana? Misalnya kalau kalian pengen import asetnya itu berupa gambar ya, atau mungkin musik ataupun apapun itu, misalnya ingin kalian import ke area kerja ya, atau ke animate tapi tidak muncul di bagian stage ini. Caranya kalian klik file ya, terus kalian pilih import ya. Kalian pilih import to library. Ya, oke. Misalnya di sini saya pengen import di sini background deh ya. Saya background ini saya import ya. Dan juga orang naik sepeda ini contoh ya. Nah, dua gambar ya, saya importnya, saya terus klik open. Nah, loh kok tidak ada? Kemana dia masuknya? Jangan khawatir.
Kalian cari di sini namanya palette library. Kurang lebih seperti ini ikonnya. Ada tulisan ketika kita diamkan mouse di atasnya nanti ada muncul tulisan library. Nah, jadi berarti ini adalah palette library. Ketika kita klik nanti akan terlihat nih tadi dua objek yang kita import. Nah, seandainya pas kalian klik tidak ada ya si palette library ini atau mungkin hilang seperti ini, hilang. Jangan panik, kalian bisa temukan melalui klik menu di sini ya, menu window. Ya. Window, klik library. Nah, sekarang muncul kembali di sini. Itu tadi cara pertama untuk import aset ke Adobe Animate. Nah, cara yang kedua di sini yaitu dengan cara langsung tarik saja. Misalnya, contoh kamu langsung tarik nih. Saya misalnya cari gambar ini ya. Nah, misalnya saya mau masukkan gambar orang ini. Saya langsung tarik saja di sini. Ya, saya tarik set sini. Otomatis gambar orang ini langsung muncul di area kerja dan begitu juga di library-nya ya. Nah, jadi sudah paham ya perbedaannya. Ketika kita melalui file import to library, maka objeknya tidak muncul dulu di stage ya, tapi langsung nanti masuk ke library ya. Kecuali kalau tadi kita modelnya kita drag langsung. Jadi objeknya muncul di stage dan juga muncul di library. Oke? Nah, itu. Terus tadi saya lupa bagaimana sih kalau misalnya kita pengen masukin lagu atau background. Nah, caranya sama, anak-anak. Kita pilih file ya. Sangat disarankan kalau kita pengen masukin lagu, kita import dia to library. Nah, nanti kamu tinggal cari posisi di mana kamu menyimpan ya. Kamu simpan lagunya, lagu yang ingin dimasukkan. Contoh saya di sini mau menggunakan sound effect ya. Misalnya ada bloops, ya ini hasil download di internet. 3 aset ini berbentuk ada yang WAV, ada yang MP3 ya. Jadi baik itu MP3 atau WAV bisa kita masukkan. Nah, kita open. Set ya. Dia masuknya di library ya. Nah, seperti ini. Oke? Oke, baik ya. Sampai di sini tadi kita sudah mengenal area kerja, cara menyimpan, cara memasukkan objek. Nah, lalu di sini ada tidak kalah pentingnya ya, yaitu cara menggunakan timeline. Misalnya ya, di sini kalau kalian lihat timelinenya hanya ada pada angka 1 atau mungkin bisa dibilang ini kita berada pada 1 frame per second ya. Oke. Nah, misalnya kalau kita pengen nambah di sini ya, pergerakannya kita nambah misalnya berada di frame 25 atau mungkin di 1 detik ya. Nah, kita boleh nih, kita klik di sini ya. Kita klik di sini. Contoh misalnya kita memasukkan atau memperpanjang frame yang sudah ada, maka kita gunakan di sini insert frame ya. Insert frame itu jadi gunanya untuk memperpanjang frame yang sudah ada ya. Oke. Oke ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya di layer 2, misalnya di layer 2 ini ya, saya memasukkan gambar yang lain nih. Contoh misalnya gambar anak lagi naik sepeda ini ya. Nah, misalnya saya masukin ini, tinggal saya tarik saja. Nah, tarik saya lepas aja di tengah-tengah ini ya. Ini gambar anak tadi yang sedang naik sepeda ya. Misalnya pengen saya kecilkan, kok ini besar sekali. Nah, tinggal kalian klik aja di sini di transform tool ini ya. Nah, nanti tinggal kalian kecilkan ya. Jangan lupa pencet shift ya. Di keyboard pencet shift supaya nanti bentuknya tetap presisi ya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Tadi alfanya kan sempat kita edit ya. Kita bermain-main apa? Warna tadi. Jadi sekarang saya naikkan lagi supaya nanti dia tidak transparan. 100% kan. Oke. Nah, contoh kita punya 2 gambar seperti ini. Ini ketika frame layer 3 di mana gambar perempuan ini ya ada di layer 3, dia diperpanjang sampai frame 25. Maka ketika kita geser di sini ya kursor untuk timeline ini, maka setelah meninggalkan layer frame 1, gambar sepeda menghilang. Nah, karena posisinya dia tidak diperpanjang frame-nya. Kalau misalnya pengen
kelihatan sampai ujung sini atau mungkin sampai 15 atau berarti pada layer 2 ya. Di layer 2 ini kita klik kanan di sini. Di frame 15 klik kanan, kita insert frame. Nah, ini berarti layer ini sudah diperpanjang ya. Oke, itu ya. Terus misalnya nanti kalau kita pengen menganimasikan dan lain-lain, otomatis kita menggunakan fungsi yang berbeda ya. Dimana nanti ketika kita klik kanan, ada yang namanya create classic tween, create motion tween, convert frame by frame animation, insert frame dan lain-lain. Nah, ini akan kita bahas pada video-video berikutnya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa pesan saya, setiap kita selesai mengerjakan sesuatu, kita save dia, baik via file, save boleh atau mungkin via Ctrl S supaya nanti datanya tidak hilang ya. Dan satu lagi tambahan ya, khusus untuk kegiatan blocking kali ini karena komputernya ada kemungkinan digunakan oleh rekan-rekan kita supaya data kita tetap aman tidak terhapus. Kita buat sekali lagi ya di akhir kali kita mengerjakan sesuatu kita buat satu penyimpanan khusus lagi melalui file save as ya. Nah, di folder yang sama ya, kita coba kita buat di sini dengan nama contoh backup. Nah, backup atau semacamnya atau mungkin nama-nama unik yang mana hanya kamu yang mengetahui. Nah, kenapa harus kita kasih satu file backup supaya ketika nanti teman kalian keliru membuka file kalian dan tidak sengaja file kalian itu terhapus akhirnya file misalnya contoh saya salah buka tiba-tiba saya Ctrl A saya delete ini saya pencet Ctrl S wah kan bahaya ini ya nanti ketika kamu buka file yang namanya tadi misalnya Galih 11 mm9 backup misalnya sama dia di save itu terus tiba-tiba di close ya, otomatis kan hilang tapi tenang karena tadi saya punya backup satu lagi ya misalnya tadi saya punya backupnya ini ya saya punya backupnya di folder Galih ya tadi ya. Galih blocking. Nah, yang ini tadi salah satunya ini sudah ketutup sama teman saya, misalnya kedua sama teman saya, tapi saya masih punya satu lagi di sini yang masih utuh. Nah, seperti itu. Oke? Baik, ini adalah akhir dari video pertama dan jangan lupa saksikan video selanjutnya. Terima kasih.